Om Swastiastu, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya untuk kita semua. Pada hari ini, siswa kelas 3B kita akan belajar kembali. Masih ingatkah kalian pembelajaran sebelumnya? Ya, benar sekali. Kita kemarin telah belajar tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Dan sekarang kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ibu memiliki 3 gambar. Nah, dari ketiga gambar itu tolong kalian perhatikan ya. Nah, gambar yang pertama. Gambar apakah itu? Ya, benar sekali. Ada 3 anak perempuan yang sedang melakukan aktivitas olahraga. Ada yang berlari, ada yang berenang, dan ada yang lompat tali. Selanjutnya, gambar apakah ini? Ya, benar sekali. Ada beberapa anak-anak yang sedang melakukan olahraga, yaitu olahraga tarik tambang. Apakah anak-anak pernah bermain olahraga tarik tambang? Selanjutnya, ini adalah gambar apa, anak-anak? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar seorang anak perempuan yang sedang memberi makan ayam atau hewan peliharaannya diberi makan. Nah, ada yang tahu keterkaitan ketiga gambar ini pada pembelajaran pada hari ini? Ya, benar sekali. Ketiga gambar ini merupakan bagian dari ciri-ciri makhluk hidup yang dilakukan terutama dari manusia. Ada yang tahu mengapa semua kegiatan ini bisa dilakukan oleh manusia? Dan apa saja yang mempengaruhi mengapa semua kegiatan bisa dilaksanakan oleh manusia, seperti belajar, bermain, berolahraga. Ada yang tahu apa penyebabnya mereka semua bisa melakukan aktivitas, termasuk kita, termasuk ibu. Ibu bisa mengajar kalian, anak-anak pun bisa belajar di rumah ataupun nanti ketika COVID-19 ini berakhir bisa belajar di sekolah. Adakah yang tahu penyebab kita semua bisa melaksanakan ini dengan semangat? Nah, jawabannya ada di slide berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita masuk ke faktor-faktornya, adakah yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, ada yang ingat? Ya, benar sekali. Ciri-ciri makhluk hidup diantaranya adalah dapat bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, serta peka terhadap rangsang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama, ayo tadi yang tahu. Ibu berikan gambar lagi. Nah, ini gambar apa, Nana? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar makanan, yaitu yang mencirikan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ciri-ciri makhluk hidup, terutama dari makanan. Makanan itu penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. A. Makanan pokok. Misalnya ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Makanan yang kedua yaitu lauk pauk. Misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Makanan yang ketiga yang dibutuhkan oleh manusia untuk melaksanakan kegiatannya yaitu sayur-sayuran. Misalnya ada kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah susu. Misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok.
Protein terdiri dari dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jadi, jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu kita dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Jadi, anak-anak harus tetap makan makanan yang bergizi agar pertumbuhan dan perkembangan kalian berjalan dengan baik. Nah, buah-buahan yang dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita, banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah tersebut. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Nah, bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 dalam satu kali panen. Berapakah ya jumlahnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan membahas mengenai penjumlahan tanpa menyimpan. Masih ingatkah penjumlahan tanpa menyimpan? Ini merupakan contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. 2.653 ditambah 3.302 adalah 5.955. Kalian bisa menambahkan dari sisi belakang. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 0, 5. 6 tambah 3, 9. 2 tambah 3, 5. Jadi 2.653 ditambah 3.302 hasilnya adalah 5.955. Nah, kembali kepada pertanyaan yang tadi, tentunya kalian sudah bisa menjawab. Berapakah jumlah buah yang dihasilkan dalam 2 kali panen? Berarti 3.400 ditambah 3.400 berapa anak-anak? Hasilnya? Coba kalian hitung sendiri ya. Selanjutnya, yaitu coba kalian kerjakan latihan berikut ini. Untuk menjawabnya, Ibu berikan waktu ya. Ya, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. 1.200 ditambah 2.900. Nah, adakah yang bisa lebih dulu menjawab pertanyaan ini? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu akan membantu kalian dengan ini, bagan ini. Coba kalian lihat. 1.200. Ini kita menggunakan nilai tempat ya anak-anak. Masih ingatkah kalian nilai tempatnya? Ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Coba kita masukkan satu persatu. 1.200 berarti 1 ribuan, 200-an, puluhannya, dan satuannya adalah 0. Selanjutnya, untuk 2.900. 2 ribuan, 900-an, dan puluhan maupun satuannya adalah 0. Coba kita perhatikan baris ketiga, yaitu dari belakang ya anak-anak, kita lihat kolom ratusan. Nah, 900-an ditambah 200-an menjadi 11 ratusan. Nah, 1 ratusan ditulis di bawah, lanjut 1 ratusannya kembali karena kita 11 itu ditambah ke depan menjadi 4 ribuan.
Jadi 1.200 ditambah 2.900 hasilnya adalah 4.100. Nah, adapun cara lainnya agar lebih dipermudah yaitu dengan cara seperti ini tanpa menggunakan nilai tempat. 1.200 ditambah 2.900 sama dengan 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. 2 tambah 9 adalah 11. Arti tulis 1, simpan ke depan. Satunya disimpan ke depan ya anak-anak. Jadi jangan lupa ditambahkan. 1 ditambah 1 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Jadi 1.200 ditambah 2.900 hasilnya 4.100. Selanjutnya, ini kira-kira kalian sudah bisakah mengerjakan ini? 1.500 ditambah 2.600. Berapa ya kira-kira? Coba kita lihat penjelasannya. Nah, 1.500 ditambah 2.600 sama dengan 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0. 5 tambah 6 adalah 11. Jadi, tulis 1, simpan ke depan. 1. Berarti ingat ditambahkan ya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Jadi 1.500 ditambah 2.600 adalah hasilnya 4.100. Selanjutnya, ini coba kalian selesaikan contoh soal ini. Ibu kasih waktu ya. Jika sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ada masih contoh soal. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Mari kita bahas. Ayo. Keranjang 1 berisi 1.750 jambu. Keranjang 2 berisi 1.850 jambu. Jadi 1.750 ditambah 1.850 sama dengan berapa anak-anak? Ya, benar sekali. 3.600. Coba kita dari belakang ingat. Ambilnya untuk menambahkannya. 0 tambah 0, 0. 5 tambah 5, 10. Berarti 10 yang ditulis adalah 0. Disimpan 1. Jadi 1 ditambah 7 hasilnya 8. 8 ditambah 8 hasilnya 16. Tulis 6. Simpan di depannya 1. 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3. Jadi 1.750 ditambah 1.850 hasilnya adalah 3.600. Selanjutnya, pengurangan tanpa meminjam. Nah, ini sekarang kita masuk ke pengurangan. Yaitu contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. 5.478 dikurang 1.254. Nah, kita ambil dari belakang juga ya pengerjaannya. Dari satuannya. 8 kurang 4 sama dengan 4. 7 kurang 5 sama dengan 2. 4 kurang 2 sama dengan 2. 5 kurang 1 sama dengan 4. Jadi 5.478 dikurang 1.254 hasilnya adalah 4.224. Apakah anak-anak sudah mengerti pengurangan tanpa minjam? Jika sudah, kita lanjut mengerjakan latihan soal berikut ini. Ibu beri waktu ya. Jika sudah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengurangan dengan teknik meminjam. Contoh pengurangan dengan teknik meminjam. 4.249 dikurang 1.926. 9 kurang 6 sama dengan 3, 4 kurang 2 sama dengan 2. 2 kurang 9, kita tidak dapat mengurangkannya. Jadi, ada caranya. Yang pertama, ini kita perhatikan lagi pengurangan dengan memperhatikan nilai satuan tempatnya. Nilai tempatnya pula. Ayo, lihat ini. 4.249, jadinya 4.000-an, 200-an, 40-an, dan 9 satuan. Dikurangi dengan 1.000-an, 900-an, 200-an, dan 6 satuan.
Ya, kita kurangi dari belakang ya. Lihat gambar sebelahnya lagi. Ya, kita lihat dulu. 4.249 dikurang 1.926. Kita ambil dari belakang. 9 kurang 6 hasilnya 3. Berarti yang dicoret adalah 6. Kita lihat lagi yang puluhannya. 40-an dikurangin 20-an. Berarti adalah sisanya 20-an. Nah, sekarang kita lihat. 200-an dikurang 900-an. Apakah bisa? Pasti tidak bisa. Kita pinjam ke ribuan. Jadinya ratusannya adalah 12 ratusan. Coba kita lihat kotak yang di bawah ini. Ada 12 kotak ratusan. Nah, jadi 12 itu dikurang 9 hasilnya 3. Nah, jadi 3 ratusan. Kita lihat lagi di kolom ribuannya. Karena tadi berjumlah 4 ribuan, tapi sudah dipinjam 1, hasilnya menjadi 3 ribuan. 3 ribuan dikurang 1, hasilnya 2 ribuan. Maka 4.249 dikurang 1.926 adalah 2.323. Selanjutnya, ada cara lain lagi. Bisa menggunakan teknik seperti gambar ini. 9 kurang 6 sama dengan 3, 4 kurang 2 sama dengan 2, 2 kurang 9, kita pinjam 1, jadinya 12. 12 kurang 9 hasilnya 3, karena tadi kita sudah pinjam 1 di depan, yaitu 4-nya kita pinjam 1, hasilnya 3. 3 kurang 1 yaitu hasilnya 2. Jadi 4.249 dikurang 1.926 sama dengan 2.323. Nah, selanjutnya coba kalian selesaikan soal ini, soal pengurangan ini. Ibu kasih waktu ya. Nah, jika sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul sekali, ini adalah gambar rantai. Nah, pada sila Pancasila, ini merupakan sila yang keberapa, Nana? Ya, benar sekali, ini adalah sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua, Pancasila darah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, adapun contoh pengamalan sila kedua dari Pancasila adalah yang pertama adalah menghormati guru dan teman. Yang kedua adalah saling tolong-menolong. Yang ketiga adalah menghormati orang tua. Yang keempat adalah menyayangi saudara. Dan yang kelima adalah tidak berkelahi dan bermusuhan, baik terhadap teman, ataupun saudara, ataupun tetangga, dan lain sebagainya. Jadi, contoh pengamalan sila Pancasila yang kedua dapat dilakukan di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar. Pengamalan sila Pancasila yang kedua itu harus dilakukan karena Indonesia sangat menjunjung sekali nilai-nilai kemanusiaan. Nah, demikian pemaparan materi dari Ibu. Apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, Ibu mohon maaf. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Semangat terus ya belajarnya anak-anak.
Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.